Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar Parts of Speech 1 pada literasi bahasa Inggris untuk persiapan UTBK SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study mates, perkenalkan aku Kak Net di sini dari Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, baru masuk tahun 2024, jurusan manajemen. Dan pada saat UTBK SNBT tahun 2024 lalu, aku meraih skor 658 pada literasi bahasa Inggris dan juga menjadi peraih medali perak nasional bahasa Inggris pada Olimpiade KSBN SMA Prisma Competition. Yuk kita belajar bareng. Gerund, yaitu adalah verb yang memiliki fungsi noun. Jadi untuk mengubah verb yang untuk menjadi fungsi noun, maka kita menambahkan suatu verb tersebut dengan ing. Seperti participle, tetapi bukan participle karena ada beberapa hal selanjutnya yang membedakannya dengan participle. Dan gerund ini dibagi menjadi dua, yaitu nominal function atau fungsi kata benda. Adjectival function itu adalah kata sifat, fungsi kata sifat. Dan pada nominal function ini, dimana dari nomor satu adalah gerund as subject. Ini gerund sebagai subjek pada suatu kalimat. Jadi di sini G gerund sebagai subjek ini. Lalu ada verb dan linking verb. Nah, linking verb itu seperti contoh salah satunya adalah is di sini. Dan subject complement. Berikut contohnya adalah lari adalah olahraga, running is an exercise. Jadi dari verb yaitu run, untuk mengubahnya menjadi kata benda, maka jadilah gerund ini dengan menambahkan ing. Menulis meningkatkan kemampuan saya, writing enhances my knowledge. As subject after it. Jadi gerund di sini menjadi subjek setelah kata it. Selalu diawali it. Ada it di sini. Lalu ini pasti linking verb. Linking verbnya itu adalah is. Dan adjektif yaitu kata sifat. Dan gerund atau gerund phrase. Gerund phrase adalah frasa gerund untuk gerund yang lebih dari satu. Menantang memperbaiki bagian ini. It is challenging fixing this part. Is adalah linking verb. Is challenging lah adjektif. Tidak bagus meninggalkanmu. It is not good leaving you. As subject complement. Di sini gerund menjadi complement subjek dan posisinya berpindah ke sini. Dan diawali subjek dan linking verb juga di sini. Subjek ini tidak hanya benda atau orang, bisa juga pekerjaan seperti ini. Gerund sebagai subjek, para subjek dan certain verb. Nah, ini adalah verb tertentu yang mengawali gerund dan gerund phrase. Itu certain verb itu ada beberapa. Tidak semua verb yang bisa mengawali gerund dan gerund phrase pada gerund as object ini. Seperti certain verb stop. Aku lebih suka duduk di taman. I prefer sitting. Nah, ini juga. As object after preposition. Jadi gerund setelah preposition. Contohnya seperti of. Aku bosan mengikuti banyak acara. I'm bored of joining so many events. Jadi preposition itu tidak hanya of. Jadi contohnya seperti in, at, on, to, etc.
gerund sebagai adjectival function. Hanya ada satu di sini, yaitu gerund sebagai kata sifat sebelum kata benda. Misalnya waiting room, jadi ruangan yang bersifat untuk menunggu. Lalu kita lanjut ke infinitif. Ini merupakan bentuk verb dasar atau yang bisa sebelum diubah menjadi gerund seperti yang di awal. Tapi ini infinitif, kata dasar dari verb. Ada tambahan di sini selain nominal dan adjectival, yaitu adalah adverbial function, yaitu adalah fungsi kata keterangan. Peraturannya hampir sama seperti gerund, ya ada perbedaan sedikit. Seperti kesamaannya adalah infinitive as subject, yaitu infinitive sebagai subjek diikuti dengan verb dan selanjutnya. Seperti dalam kata do sunbathe, berjemur di matahari pagi membuatku sehat. Do sunbathe to the morning sun makes me healthy. Ini verbnya di sini. To the morning. As subject after it, linking verb, adjective, dan infinitive. Infinitifnya di sini, to make. Sangat enak untuk membuat masakanku sendiri. It is very delicious. Very delicious itu adjective. Adjective di sini. Is linking verb, it. As subject complement, sebagai complement object di sini. Subject, linking verb, dan infinitive sebagai subject complement di sini. Seperti dalam to play chess. Karl's hobby is to play. Karl adalah pemain catur. Karl's hobby is to play chess. Infinitive as object. Sama seperti subject verb yang ada di gerund, itu ada beberapa dan berbeda penggunaannya atau bahkan kata-katanya antara gerund dan infinitive. Seperti dalam kata want, itu adalah subject verb di sini. Aku mau pergi keluar, I want to go outside. Adjectival function as object complement. Sebelumnya adalah subject complement dan object complement. Jadi subject, verb, object, dan object complement. Temanku mengajakku untuk nongkrong. My friend invited me to hang out. Ya, subject verb. Me sebagai objek dan complement object atau object complement pelengkap object. As modifying of noun, memodifikasi noun. Di sini infinitive diawali oleh certain noun. Seperti dalam kata his accuracy. Ketepatannya untuk melempar 3 point di pertandingan itu sangat luar biasa. His accuracy to 3 point to sebagai infinitive. In the match is amazing. Adverbial function. Setelah to dan enough, itu adalah dua contoh dari adverb yang ada di adverbial function. Subject, adverb, dan infinitive. You are to perfect nih. To di sini, enough di sini, dan infinitive berada di sini setelah adverb. You are too perfect to be an ordinary student. She is qualified enough to become an employee. Sebagai penjelas kalimat, itu hasil dari adverbial clause, klausa kata keterangan. Adalah adverbial clause condition atau syarat if untuk menentukan syarat dari suatu kalimat, dan ini reason untuk menunjukkan alasan, because
mengumpulkan hasil, so that purpose juga sama, so that dan gitu. Ini adverbial clause yang ditampilkan di sini itu hanya contoh aja dari banyaknya adverbial clause yang lain. Dan di sini di contoh kalimat ini kita menggunakan if I let you do, I will know your experience. To let you do, I will know your experience. Jadi infinitive itu bisa digantikan oleh if, bisa digantikan oleh adverbial clause yang. Jadi walaupun ini terlihat seperti nggak ada infinitive-nya, tapi secara nggak langsung itu ada. Which sentence is Johan? Because you eat more rice, you must pay more price. My friend take me to the bus ride. I'm tired of joining so many clubs. Carol likes to buy shawarma. It is not good to not study. C. Jarang selalu terdapat verb ing seperti aturan yang di awal tadi. Dan selain itu, jarang yang ini itu berada di aturan yang setelah preposition. As object, after preposition, dan prepositionnya adalah of. The player's ability to goalkeeping in this game is bad. I enjoying to garden. Cuma ini my hobby. Nah, jadi kita harus mencari benar atau salahnya dari kalimat ini. Apakah itu gerund, apakah itu infinitive, apakah ini benar sebagai gerund, apakah ini benar sebagai infinitive. Nah ini, to goalkeeping. Ini kira-kira benar atau salah? I enjoying to garden. To run is my hobby. Salah benar. Ini salah satu antara gerund dan infinitive. Nah ini kan maksudnya gerund, tapi ada to-nya. Jadi gimana itu? Dan untuk ini bisa diposisikan sebagai subjek atau objek, tetapi tidak sebagai predikat. Kalau jadi predikat itu jadi participle malah. Nah ini yang membedakan antara gerund dan participle. Enjoy itu diposisikan sebagai certain verb yang khusus sebelum gerund, termasuk salah satu kata yang selalu diikuti gerund. Sehingga seharusnya itu adalah gardening, bukan to garden. Kita terdapat dua kesalahan di situ. To run is my hobby, ini benar karena terdapat aturannya infinitive as subject. Is adalah linking verb dan my hobby selanjutnya kalimat selanjutnya. I want a champion. Kira-kira to be atau being? To be. Karena ada certain verb. Dan certain verbnya itu yang termasuk yang khusus kepada infinitive itu disebabkan oleh desire expression. Salah satunya adalah want. Want, beg, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran lo. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan informasi platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!